Cek cek cek. Mohon ya. Cek cek cek. Udah.
Selamat siang Bapak Ibu, tamu undangan Indonesia Retail Summit 2022. Sesaat lagi kita akan masuk ke sesi berikutnya yang akan dipandu oleh moderator Bapak Suryadi Sasmita dengan narasumber Bapak Insinyur Razilu MSI, CGCAI, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Bapak Yon Arsal, Staf Ahli Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Bapak Hestu Yoga Saksama, Direktur Peraturan Perpajakan Saktu, Direktorat Jenderal Pajak. Dengan topik BPOM Strategy to Improve the Safety of Products to be Distributed in Indonesia and Abroad, mainly in the retail sector. Kepada Bapak Ya, kami persilakan kepada Bapak Insinyur Razilu, Bapak Yon Arsal, Bapak Hestu Yoga Saksama dan moderator kita Bapak Suryadi Sasmita untuk naik ke atas panggung. Bapak Ibu, kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah bagi kehadiran Bapak-Bapak yang telah ada di atas panggung. Dan demi kelancaran acara kami ingatkan kembali bahwa durasi pemaparan 10 menit dan dapat dilihat di layar monitor. Terima kasih. Kami persilahkan kepada moderator kita Bapak Suryadi Sasmita. Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Ini adalah hal yang sangat penting acara ini, ya, karena ini ada dari Dirjen Hukum dan HAM, ya. Juga di sini ada sebelah kanan saya tuh ada Pak Yon Arsal. Ini adalah staf ahlinya dari Kemenq dan DJP. Kenapa Ibu mengirimnya beliau? Karena beliau itu adalah yang paling ahli. Ya. Nah, sebelah kanannya itu Pak Hestu Yoga yang sudah tidak asing lagi. Sekarang adalah Direktur mengenai PPN, dulu Humas Pajak, semua orang kenal beliau. Nah, beliau ini nanti mungkin akan, kalau ada yang mau nanya-nanya tentang PPN, ya, nah itu silakan sana. Kalau Pak Yon nanti akan memaparkan tentang lebih banyak ke umum, secara umum. Sebelah kanan saya ini sebetulnya nih satu tim sama saya, dia di Kadin. Jadi sebenarnya ini semua ya orang-orang sendirilah ya. Jadi kita santai-santai aja, ya. Nah ini mungkin nanti Pak disebutnya panggilnya Pak Ilu ya. I love you, Ilu, I love you. Jadi akan dipaparkan mungkin 10 menit ya Pak. Ya, silakan Pak. Ya, makasih. Sini saja ya. Silakan, mau ke situ boleh. Sini saja. Sini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terhormat sekali Pak diundang ke acara ini. Mestinya Pak Menteri, tapi kalau Menteri lagi sibuk, dia mendisposisi ke saya. Dan harusnya materi dari Kumham itu ada 2 terkait dengan keimigrasian dan KI. Saya sebenarnya adalah Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM dan sudah diberikan amanat untuk mengurusi KI ini hampir 1 tahun. Semoga dalam waktu dekat sudah ada dirjen definitif. Dan memang Pak Menteri juga nggak salah kalau dia pilih saya sebagai PLT karena sejak membangun karya di Kemenkumham di Direktorat Jenderal Keintelektual pada tahun 91 sampai dengan kurang lebih 27 tahun ada di sana. Baik, saya kalau boleh memberi kesimpulan akhir saja, apakah mudah mengurus merek? Itu sangat mudah sekali karena sekarang semua adalah secara online. Bapak Ibu akan mengalami kesusahan kalau kemudian niru punya orang. Ya, atau punya etiket yang tidak baik, itu kuncinya. Ketika Bapak Ibu adalah mengajukan merek dengan hasil karya sendiri, tidak meniru punya orang lain, dan sebelumnya adalah mencari di database kita pangkalan data Kekayaan Intelektual Indonesia, ada merek di sana yang hampir jumlahnya 1 juta dan tidak serupa sama dengan itu, Bapak Ibu akan mengalami kemudahan. Tetapi kalau kemudian Bapak Ibu punya etiket yang gak baik, berupaya untuk membuat samar-samar, yang sama dengan orang lain yang sudah ada pasti akan mengalami kesukaran.
Itu adalah kunci awal yang saya ingin sampaikan. Next slide. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat memang tema dan prioritas nasional di RKP tahun 2022 itu adalah pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Jadi kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini memiliki keterkaitan dengan itu. Dan secara khusus ada 3 prioritas nasional ini yang memiliki relevansi dengan tugas pokok Direktorat Jenderal Keintelektual secara khusus. Dan ada 1 prioritas nasional yang memang diberikan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Di sana semuanya ada, bisa Ibu Bapak lihat satu persatu apa saja keterkaitannya. Lanjut. Nah, kami punya program unggulan di tahun 2022 dalam upaya untuk membantu daripada program nasional tadi, prioritas nasional, yang kami bagi dalam 4 sektor. Saya izin berdiri di sana biar lebih 4 sektor, Bapak Ibu sekalian, nggak usah. Dan sektor yang paling berkaitan dengan apa yang kita diskusikan pada siang hari ini adalah menjadikan kekayaan intelektual sebagai pendukung pemulihan ekonomi nasional atau PEN, serta pendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan pembangunan budaya. Kami membuat berbagai macam program. Dan salah satu program yang kami baru luncurkan adalah IP Marketplace. Ya, yaitu salah satu platform yang akan memudahkan para pemilik kekayaan intelektual untuk mereka bisa mendaftarkan diri kalau memiliki keinginan untuk bisa dilisensikan ataupun franchise dan apapun nanti namanya. Itu kita bikin semacam platform, baru kami launching kemarin. Ini pun memiliki keterkaitan yang erat dengan PP 24 tahun 2022 terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang nomor 24 tahun 2019 terkait dengan ekonomi kreatif. Jadi kita ingin membantu para ekonomi kreatif dalam hal memasarkan KI mereka, bukan produknya ya, yang dipasarkan KI intelektual. Ya. Haknya yang dipasarkan karena nanti bisa dilisensikan, bisa diwaralaba ataupun apa namanya. Lanjut. Secara singkat bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali menggeluti ilmu merek ini, bahwa merek itu adalah tanda yang dapat direpresentasikan secara grafis. Dia berupa huruf, angka, gambar, atau kombinasi dari itu semuanya yang harusnya memiliki daya pembeda. Itu tadi yang saya katakan, Bapak Ibu jangan mencoba menyamar-nyamarkan merek untuk serupa dengan merek orang lain, karena tidak memiliki keunikan atau daya pembeda. Itu nanti akan menyebabkan lama proses penyelesaiannya. Yang dapat digunakan pastinya dalam kegiatan perdagangan. Jadi ketika Bapak Ibu tidak berkeinginan untuk menggunakan dalam dunia perdagangan, ya buat apa untuk minta merek? Ya, hanya sebagai koleksi toh itu nggak perlu. Atau belum punya produk mau ngapain juga minta merek. Nggak punya jasa ngapain minta merek. Harusnya mereka minta merek itu memang dia sudah punya barang dan dia sudah punya jasa untuk segera dipasarkan. Lanjut. Lanjut ya. Nah, fungsi merek itu memang banyak. Dia sebagai identitas daripada produk untuk membedakan satu produk dengan produk yang lainnya. Next, dia sebagai nilai tambah dan juga sebagai reputasi ya bagi pemiliknya. Ada jaminan kualitas, biasanya konsumen akan loyal dengan merek tertentu. Bapak Ibu misalnya di sini kalau sudah loyal dengan Aqua, pasti di mana-mana adalah Aqua, sehingga merek apapun tetap disebut Aqua, padahal mereknya adalah lain. Itu karena sudah ada terblok dalam mindset dia, oh ini seolah-olah minuman itu hanya Aqua, atau padahal banyak sebenarnya minuman yang lain. Dan dia adalah intangible asset juga karena memang seluruh KI itu adalah intangible asset. Ya, lanjut. Nah, ini fungsi merek dalam pendaftarannya. Ketika Bapak Ibu sudah mendaftarkan merek dan nanti dapat IDM, surat sertifikat dari kita, yang pertama Bapak Ibu adalah memiliki hak eksklusif untuk menggunakan mereknya sendiri. Di lain sisi, Bapak Ibu memiliki hak untuk memberikan izin kepada pihak lain dan juga bisa mengalihkannya kepada orang lain atau menuntut pihak lain. Itu hebatnya kalau Bapak Ibu memiliki pendaftaran merek, sertifikat merek. Ya. Memberikan persetujuan kepada orang lain dengan berbagai macam cara, mengalihkannya juga dengan berbagai macam cara, dan yang paling hebat di belakang itu, Bapak Ibu bisa membuat orang kemudian ketar-ketir karena bisa diperdata atau dipidanakan. Dan pada umumnya sengketa itu dua-duanya dijalankan.
saya anggap sebagai kriminal dan juga saya anggap harus ganti rugi kepada saya. Sering terjadi diperkarakan dua-duanya, perdata jalan, pidana juga jalan. Oleh karena itu maka Bapak Ibu jangan mencoba-coba untuk kemudian meniru merek orang lain. Nanti pasti akan berperkara dengan kepolisian, nanti ke kejaksaan, kemudian nanti di meja hijau pada akhirnya. Sebelum diputuskan apakah Bapak Ibu dianggap sebagai orang yang melaksanakan merek orang lain atau tidak. Lanjut. Nah, alur proses merek sekarang ada dua yang kita anut. Yang pertama di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Tetapi ada perubahan yang sangat mendasar dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Dipangkas seluruh proses itu yang tadinya 9 bulan sekarang kurang dari 6 bulan. Ya, dan tidak bisa lagi diperpendek tuh, ya, kurang dari 6 bulan karena ada proses memang tidak bisa ditawar. Itu proses pengumuman 2 bulan tidak bisa dikurangi karena itu adalah hak daripada publik untuk kemudian mereka mengajukan gugatan kepada kita. Ini sebenarnya nggak layak untuk mendapatkan merek dan lain-lain sebagainya. Sementara yang lain itu bisa dikurangi waktu penyelesaiannya. Lanjut. Bapak Ibu, ini kurang lebih pertumbuhan capaian pelindungan merek di Indonesia dari 2018 sampai dengan 2021 ini, kemudian sampai dengan Agustus, kalau Bapak Ibu lihat itu trennya meningkat terus-menerus permohonan mereknya. Ya. Jadi sekarang kita sudah mencapai permohonan merek di 2021 sampai dengan 100.000 merek. Ya. Sebelumnya itu hanya sampai 5 digit, sekarang sudah mendekati 6 digit. Dan per tanggal 12 Agustus, ini kita sudah menerima permohonan 64.000. Apakah kira-kira mencapai 100.000 lebih? Tergantung Bapak Ibu di sini semuanya. Silakan mengajukan merek lebih banyak lagi, pasti akan kita capai itu angka. Lanjut. Nah, ini adalah perlindungan merek, permohonan merek yang berasal dari luar negeri. Karena sekarang kita memiliki sistem, kita memiliki dua sistem merek. Permohonannya ada dengan namanya adalah dengan sistem Madrid. Satu permohonan bisa diajukan ke beberapa negara. Kalau yang konvensional, satu permohonan harus diajukan ke setiap negara. Ini sangat memudahkan sekali. Inilah permohonan-permohonan merek yang masuk dari luar negeri ke Indonesia dengan sistem Madrid. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat dibandingkan tadi, permohonan merek di Indonesia itu hanya 10% kurang lebih berasal dari luar negeri. 90% adalah berasal dari dalam negeri. Berbeda dengan paten. Kalau paten lebih banyak dari luar negeri, lebih sedikit dari Indonesia. Kalau hak cipta 100% adalah berasal dari dalam negeri. Lanjut. Ini adalah pertumbuhan pelindungan merek, jumlah pencatatan lisensi. Bapak Ibu juga bisa lihat trennya dari 2019 itu mengalami peningkatan yang sangat tajam. Ya, jadi orang-orang bisa melisensikan daripada merek mereka yang nantinya dia akan dapat royalti dengan cara apapun yang mereka sepakati bersama. Lanjut. Nah, ini bentuk-bentuk lisensi merek. Dengan waralaba, dengan merek bersama, atau merek extension, atau merek komponen yang disebut dengan co-branding, atau sertifikasi, atau merchandise. Silakan nanti Bapak Ibu kemudian apa yang disepakati dengan pihak yang akan menggunakan, memanfaatkan merek daripada Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Nah, keuntungan lisensi kurang lebih seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ada perluasan pasar, ada pendapatan tambahan dari Bapak Ibu, bisa distribusi saluran baru atau segmentasi pasar baru, ada kerjasama yang sifatnya sangat strategis. Pak Ilu, waktunya ya. Ya, tinggal satu slide ini Pak. Ya, baik, lanjut. Nah, ini yang saya katakan tadi, saya sudah sampaikan slide ini terkait dengan sistem pendaftaran konvensional dan Madrid. Lanjut. Ini kebijakan kami di tahun 2022, ini saya akan akhiri. Di tahun 2023 kami akan melaksanakan satu kegiatan besar dengan tema adalah membangun kecintaan dan kesadaran terhadap merek Indonesia. Jadi silakan Bapak Ibu sebanyak-banyaknya. Pak Jokowi itu menghendaki bahwa seluruh produk di e-katalog yang saat ini hanya 250.000 item, maunya 1 juta. Dan kalau Bapak ingin memasukkan produknya di e-katalog, itu pasti harus punya branding, punya merek. Nah, silakan Bapak Ibu kemudian mengajukan merek sebanyak-banyaknya dan cari produk yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Dirjen. Singkat, padat, jelas, dan terang. Rasanya habis ini mungkin nggak ada yang nanya gitu. Kalau masih ada yang bertanya, ya itu mesti mikir. Terima kasih Pak Dirjen. Ya, mohon
dari Kementerian Keuangan, Pak Yon Arsal, untuk memaparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Madal, Bu. Kemudian Bapak Ibu semua, Pak Suryadi, terima kasih. Kami melanjutkan tadi yang disampaikan Pak Ilu sebenarnya Bapak. Jadi mohon izin saya mewakili Pak Ibu Menteri, kebetulan beliau ada agenda lain dan Pak Dirjen juga sedang ada di tempat lain sehingga saya dengan Pak Yoga diutus ke sini untuk menemani Pak Suryadi ngobrol-ngobrol mengenai perkembangan terkini terkait topik kita hari ini. Mungkin kita langsung ke slide 6 sebelum nanti kita diskusi Pak Suryadi, nanti barangkali saya coba sampaikan dulu beberapa hal yang barangkali bisa kita lihat secara umum sebelum nanti kita sampaikan kira-kira apa treatment khusus kita terhadap pedagang-pedagang eceran yang memang tentu tujuan kita untuk mencapai kemajuan bersama lah, mendorong industri retail kita tetap tumbuh dan maju ke depan. Halaman 5 barangkali, langsung aja halaman 5. Nah, ya, ini kalau secara umum nih gambaran umum Bapak Ibu, kalau kita lihat perdagangan di mana di dalamnya retail adalah menjadi salah satu kuncinya, ini merupakan salah satu pegangan atau tumpuan dari penerimaan pajak kita sama dengan BPS lah. Kalau kita lihat yang kita kasih kotak merah itu kontribusi dari perdagangan secara umum itu sekitar 23% dari total penerimaan pajak. Jadi kontribusinya sangat besar nih Pak Suryadi. Jadi kalau penerimaan pajak kita 1.000 targetnya sekarang kurang lebih sekitar 1.500 triliun ya berarti 25%-nya nanti akan datang dari perdagangan, total perdagangan. Nanti dalam perdagangan ini ada perdagangan besar, perdagangan kecil, dan termasuk motor dan bukan motor. Nah kalau kita lihat dari kontribusi ini di tahun ini penerimaannya tumbuh sangat besar, 66% pertumbuhan yang sangat luar biasa. Alhamdulillah setelah kita bandingkan misalnya dengan tahun sebelumnya, kita di tahun 2021 sudah tumbuh 14,1%, sekarang sektor perdagangan tumbuhnya sudah di level 66%. Next slide, sorry Mas, next slide. Nah ini perdagangan, tumbuhnya 66%. Bandingkan dengan tahun sebelumnya 21%, ya 14%, dan dibandingkan 2020 yang tumbuhnya masih negatif. Halaman berikutnya, slide 6. Kalau kita lihat ini kontribusi perdagangan secara keseluruhan, jadi kalau tadi kontribusi ke penerimaan pajak kita sekitar 25%, maka di next slide tadi kita lihat di halaman 6, kontribusinya itu tadi kita bisa bagi 3. Bisa lanjut halaman berikutnya. Nah halaman berikutnya ini kalau kita lihat di subsektor perdagangan itu ada 3 area, yaitu yang pertama perdagangan mobil, perdagangan besar, dan perdagangan eceran. Dan kalau kita lihat kontribusi perdagangan besar memang sangat signifikan, sekitar 70% dari total penerimaan. Namun demikian kita lihat perdagangan eceran itu kontribusi juga cukup sangat signifikan, ya sekitar 15-20% selama periode 19 sampai sekarang. Dan kalau kita lihat yang di sebelah kanan pertumbuhannya juga sudah cukup meyakinkan. Kita sudah alhamdulillah sudah melewati masa pre-pandemi untuk industri ini. Jadi kita sudah kembali di atas level 0% dan kita sudah kembali setidaknya dari segi level pertumbuhan sudah mencapai lebih dari kondisi pre-pandemi 2019. Kalau lanjut ke slide berikutnya, sebelum nanti masuk ke treatment pajak, nah kita lihat kondisi makronya cukup alhamdulillah cukup mendukung untuk pertumbuhan sektor retail pada saat ini. Kalau kita lihat dari pergerakan masyarakat di Google Mobility Index, masyarakat terus naik kategori dari awal Bapak Ibu dari 2020 sampai dengan di bawah sebelum 2021 Oktober itu pergerakan kita masih negatif. Artinya orang masih di rumah dan seterusnya ya karena kondisi pandemi tidak memungkinkan kita untuk bergerak. Namun demikian kalau kita lihat setelah tahun 2021 Oktober sampai sekarang jumlah pergerakan di sektor retail Google Mobility Index itu terus meningkat dengan signifikan. Sudah berada di zona positif. Khususnya juga kalau kita lihat di area retail dan recreation serta di grocery dan farmasi. Ini memang menunjukkan bahwa masyarakat sudah mulai bergerak, industrinya juga sudah berkembang. Tadi kita lihat itu tercermin dari PDB-nya yang tumbuh cukup baik dan penerimaan pajaknya yang tahun kemarin untuk perdagangan saja tumbuh kontribusinya 60%. Jadi ini tentu kontribusi dari Bapak Ibu semua para pelaku usaha di sektor ini yang sangat signifikan. Itu barangkali yang terkait dengan beberapa kondisi makro, nanti ya barangkali slide saya tinggalkan di sini, nanti kita lihat beberapa catatan yang mungkin bisa kita berikan, khususnya terkait dengan treatment perpajakan, apa yang dilakukan oleh
Kementerian Keuangan, pemerintah, dan Direktorat Jenderal Pajak khususnya untuk memberikan kemudahan bagi Bapak Ibu semua. Karena sekali lagi kita lihat role-nya sangat besar, kemudian kita sudah alhamdulillah sudah kembali kepada level pre-pandemi, setidaknya dari kita lihat dari data BPS, data sektoral, makro, ataupun dari data-data yang sifatnya pajak. Tantangan masih ada ke depan, kita lihat inflasi masih menjadi tantangan tersendiri, kita ada risiko global juga yang masih menghantui kita. Nah untuk itu kami pemerintah, Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak khususnya juga tentu memberikan treatment-treatment yang khusus kepada para pelaku usaha di bidang industri retail, karena kita tahu memang kalau treatment perpajakan yang sifatnya general yang kita berikan, tentu beberapa ini akan menimbulkan permasalahan khususnya di permasalahan administrasi. Nah Bapak Ibu, ini saya sampaikan nih karena nanti ini gambarnya secara umum sih sama, nanti ada beberapa slide untuk menunjukkan betapa sektor ini sudah cukup pulih dan kita harapkan akan terus tumbuh ke depan. Di slide nomor berikutnya mungkin next aja barangkali Mas, karena waktunya cuma 10 menit makanya saya skip aja. Halaman 15, nanti ditegur Pak Suryadi kalau lama-lama katanya halaman. Nah ini, sebelum ditegur Pak Suryadi ya kita percepat dulu ya. Ini, next slide. Nah beberapa bisa kita bedakan nih Pak Suryadi, Bapak Ibu semua yang hadir pada kesempatan kali ini baik yang luring ataupun daring. Nah kita lihat dari segi PPN kita berikan beberapa fasilitas treatment khusus, begitu juga di PPH. Baik untuk segi kemudahan administrasi, kemudahan restitusi, kemudahan di bidang impor, kemudian juga kita terbukti kemarin selama 2020 dan sampai saat ini kita masih berikan beberapa treatment khusus untuk di masa pandemi COVID. Begitu juga dengan PPH kita berikan kemudahan administrasi, restitusi dan insentif pada masa COVID. Untuk PPN dapat kita lihat di slide berikutnya. Nah untuk PPN ada 4 area kemudahan yang kita berikan secara singkat. Nanti kita kalau mau explore kita diskusikan. Yang pertama adalah kewajiban, fasilitas bahwa wajib pajak pengusaha retail untuk besaran tertentu yaitu 4,8 sepanjang omset di bawah 4,8 miliar tidak wajib dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Ini tentu fasilitas yang diberikan ya karena untuk kemudahan juga bagi Bapak Ibu di usaha retail. Nah bagi wajib pajak yang di kategori ini maka kemudian di PMK 18 di poin nomor 2 apabila penyerahannya itu dilakukan kepada pembeli akhir begitu ya, tidak untuk digunakan lebih lanjut, maka dia dapat menggunakan namanya pembuatan faktur pajak eceran. Faktur pajak eceran ini faktur pajak yang lebih sederhana Bapak Ibu dibandingkan dengan faktur pajak yang biasa. Kalau faktur pajak eceran ini kita tidak perlu untuk membuat detail seperti yang digunakan untuk faktur pajak kita sebut dengan faktur pajak normal atau standar gitu ya. Jadi diberikan kemudahan, lebih simpel dan sederhana. Nah kemudian juga di dalam peraturan Dirjen Pajak nomor 29 2015 dalam hal faktur pajak eceran ini juga kita gunakan dia boleh digunggung, dikelompokkan Bapak Ibu tidak usah per transaksi atau satu persatu. Ini juga memberikan kemudahan, diupayakan untuk memberikan kemudahan di dalam administrasi PPN. Dan di Undang-Undang HPP maka nanti juga akan kita perkenalkan adanya besaran-besaran tertentu tidak menggunakan besaran normal yang 11% pada saat ini kita gunakan besaran tertentu bagi wajib pajak di usaha tertentu ya. Nanti bisa kita explore pada saat tanya jawab. Next slide. Nah kalau kita bicara kemudahan yang kedua adalah restitusi Bapak Ibu. Jadi sepanjang Bapak Ibu pengusaha kemudian melakukan restitusinya itu kurang dari 5 miliar maka tidak perlu melalui proses pemeriksaan. Cukup melalui proses penelitian yang bisa keluar lebih cepat hasilnya. 1 bulan sudah selesai. Kemudian kemudahan impor juga kita berikan, ada di PMK 110. Jadi ada beberapa pembebasan biaya masuk serta PPN atau PPNBM yang terutang tidak dipungut nanti untuk di daerah kita, itu juga kita berikan. Dan masa pandemi kemarin kita juga berikan adanya PPN ditanggung pemerintah untuk penyewaan jasa ruangan yang atau bangunan kepada pedagang eceran. Itu juga kemarin ditanggung oleh pemerintah untuk tahun anggaran 2021 kemarin waktu pandemi. Nah untuk PPH kita lihat di slide berikutnya juga kita berikan kemudahan administrasi. Nah next slide. Nah jadi wajib pajak orang pribadi yang usahanya itu kemudian omsetnya kurang dari 500 juta. Sejak diperlakukannya sejak tahun pajak 2022 ini Bapak Ibu maka tidak lagi wajib membayar pajak. Kita berikan fasilitas. Di bawah 500 juta omsetnya tidak usah bayar pajak, begitu. Intinya begitulah. Jadi sebelumnya sih bayar pajak dengan treatment yang 0,5%. Dan itu pun kalau kita lihat yang kanan, bagi wajib pajak yang omsetnya di bawah 4,8 miliar, maka
tetap diberikan pajak tetapi treatmentnya berbeda. Tidak menggunakan tarif pajak progresif yang biasa, tarif pajak yang 22%, tetapi kita berikan treatmentnya itu tarif pajaknya 0,5%. Sederhana dan bahkan kita perkenalkan yang sebelah kiri ini, kalau dia berada di 500 juta tidak usah bayar pajak sama sekali. Untuk ini mendukung kemajuan usaha kecil dan menengah. Dan kemudian juga di bidang restitusi, ini 2 slide lagi Pak Sur. Nah kalau di bidang restitusi, kalau tadi di PPN 5 miliar kita berikan batasan, maka untuk PPH Bapak Ibu, apabila restitusinya itu lanjut Mas, untuk orang pribadi tidak lebih dari 100 juta, maka juga bisa dilakukan lewat mekanisme pengembalian pendahuluan. Tidak melalui proses pemeriksaan. Ini bisa dilakukan dalam waktu yang sangat singkat 15 hari saja. Nah kalau dia wajib pajak badan, maka waktunya itu kita perlu hanya 1 bulan untuk memberikan restitusi kepada Bapak Ibu semua. Ini tentu dalam upaya kita untuk memberikan bantuan atau fasilitas sehingga kalau pemeriksaan Bapak Ibu memang standarnya kurang lebih antara 4 sampai dengan 6 bulan. Begitu ya rata-rata kita bisa menyelesaikan pemeriksaan. Nah sehingga kalau ini melalui kemudahan restitusi ini 15 hari sampai dengan 1 bulan tentu kita berharap cash flow-nya Bapak Ibu juga nanti para pelaku usaha di sektor ini juga bisa terbantu. Dan terakhir kita lihat selama masa pandemi kemarin di sektor PPH, di slide terakhir silakan. Nah itu juga sudah kita berikan ya. Kemudian kita berikan PPH pasal 22 impor dibebaskan dan pengurangan angsuran PPH pasal 25 50%. Nah ini kita berikan sejak tahun 2020 tapi tentu melihat perkembangan yang ada. Nah memang Bapak Ibu tahun 2020 dan 2021 itu hampir seluruh sektor kita berikan. Kalau di kami itu sekitar 1.189 sektor kita berikan. Jadi hampir seluruh sektor yang ada itu dapat fasilitasnya tadi. Namun demikian kita melihat di tahun 2021 kemarin kita melihat perkembangan yang cukup baik. Hampir seluruh sektor sudah pulih walaupun mungkin beberapa di antaranya belum pulih sepenuhnya. Nah kita sekarang tentu juga dengan mempertimbangkan anggaran dan seterusnya kita lihat Bapak Ibu pada tahun 2022 ini bantuan kita berikan kepada sektor-sektor yang memang masih sangat tertinggal. Khususnya di sektor-sektor yang terkait dengan akomodasi, hotel, dan perusahaan pengangkutan. Ya mudah-mudahan kita berharap pada tahun ini sinyal-sinyalnya sudah cukup baik. Kita bisa tetap, ekonomi kita masih bisa survive, bertahan, dan malah menunjukkan tren perbaikan. Kalau kita lihat tadi data BPS dan penerimaan pajak, kalau Bapak Ibu bisa lihat tahun ini pajak tumbuhnya 58%. Sepanjang saya dan Pak Yoga kerja di DJP kayaknya belum pernah lihat namanya penerimaan pajak tumbuhnya 58%. Betul Pak Yoga ya? Ini luar biasa ini. Ini tentu kontribusi dari Bapak Ibu pembayar pajak. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu. Mari kita lanjutkan kerjasama ini mudah-mudahan tahun ini dan tahun depan kita kontribusi kita selaku wajib pajak tetap dapat memainkan peranan yang penting untuk kemajuan bangsa dan pembangunan kita ke depan. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, nanti kita bisa eksplor lebih lanjut di dalam diskusi. Terima kasih Pak Zuraidi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yon Arsal. Paparannya singkat, jelas juga terang. Ya, mudah-mudahan nggak ada yang nanya. Pertama-tama selamat datang Ibu Mari LK Pangestu, Managing Director World Bank. Merupakan kebanggaan loh, datang ke tempat kita, ke tempat lain. Ibu ini pengalaman sekali di Menteri Perdagangan, jadi soal retail ya udah pengalaman. Udah gitu ekonomi kreatif. Nah jadi kalau yang kreatif sekarang itu adalah didikan dari Ibu Mari. Jadi kita semua sangat bersyukur Ibu Mari telah membangkitkan kita ekspor, peraturan-peraturan perdagangan yang baik, juga ekonomi kreatif yang sekarang benar-benar sudah kreatif. Nah supaya menyingkat waktu, tadi saya simpulkan sedikit. Ini Pak Dirjen ya mengingatkan kita ya. Itu merek semua harus didaftar ya, jangan coba-coba tidak didaftar. Karena nanti kalau sudah bermasalah bisa kena pidana atau perdata. Itu tolong dicatat benar-benar. Kedua, jangan mendaftarkan merek tanpa ada produksi, belum ada barangnya. Oh, orang punya merek nih, gue patenin dulu. Jangan katanya. Ya, kita punya merek dipaten orang nggak mau kan, jangan paten merek lain orang, kan gitu. Nah yang ketiga, jangan itu mematenkan merek yang mirip-mirip gitu ya. Orang-orang punya di luar negeri tuh dimirip-miripin, yang ujung-ujungnya kalau soundingnya tuh sama, kena juga perdata. Nah terus ya
Ternyata tahun 2021 pendaftaran merek itu terbesar dalam sejarah, ratusan ribu. Artinya ekonomi kreatif ini tumbuh. Iya, karena ini benar. Dulu mana ada 100 ribuan, terus di bawah. Nah itu saya memaparkan apa namanya isi tadi daripada kerjaan moderator. Kalau nggak dibayar. Nah ini Yon Arsal nih ya. Nah simpelnya ya, ekonomi kita bagus, retail bagus. Kenapa? Pajaknya capek. Kan gitu kan? Nah jadi teman-teman punya satu semangat. Jangan bertanya sama lain-lain orang dah. Ya, lihat pajak aja. Pajak nggak bisa dibohongin. Kalau udah naik berarti ekonomi bagus. Kalau yang nggak bagus jangan salahin ekonomi, salahin diri kita. Berarti kita tidak bisa untuk mengatasi pasar atau ekonomi sendiri. Kreatif tidak kreatif. Nah, jadi intinya di sana penerimanya bagus, retail tuh bagus, ya kita kontribusi besar, ya semangat. Nah itu intinya ke sana. Nah sekarang saya buka tanya jawab. Nah kerjaan saya simpulnya begitu kan Pak Yon? Setuju kan? Nah nanti kalau mau tanya jawab, kalau Pak Edi tadi dikatakan, misalnya PPN tuh mau dibikin final. Itu di undang-undang sudah ada. Jadi nanti yang jawab tuh mungkin ada direkturnya kok bawa. Ya jadi oke, siapa yang mau tanya-tanya jawab? 3. Percuma dibawa kemari Pak Direktur. Ayo siapa yang mau nanya? Loh langsung gak ada yang nanya kan tuh. Udah clear banget. Moderator kan. Ayo Pak Edi itu, Pak Tutum, Pak Hendra. Loh, Pak Budi, oke. Pak Budi, silakan Pak. Ini kalau orang pajak datang udah pada takut nih. Ya enggak. Pajaknya lagi bagus ya, bagus. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Budi Salim, saya dari sektor retail. Citrus Department Store ada brandnya. Yang saya tanyakan ini sebetulnya nggak berhubungan langsung dengan saya, tapi merupakan titipan teman untuk Pak Rajilu ya, kalau nggak salah ya Pak. Mohon izin Pak. Pak Dirjen ya. Jadi teman saya menitip, dia ada satu kasus yang sudah diadukan ke Kemenkumham sekitar bulan April, ya, tapi tidak ada tanggapan sampai saat ini. Lalu katanya dia kirimkan ke Pak Irjen. Pak Irjen kan Bapak sendiri kalau nggak salah ya Pak. Jadi kan Bapak sebetulnya merangkap 2 jabatan luar biasa Pak. Jadi saya juga nggak sangka bisa ketemu Bapak hari ini. Tapi sampai sekarang juga surat ke Bapak itu belum ada tanggapan Pak. Nah jadi kalau boleh nanti mungkin setelah ini kita lanjutkan lagi Pak di Coffee Break. Demikian Pak, terima kasih Pak. Jadi pertanyaannya apa? Nanti setelah pasti nanti ketemu Pak jawabannya. Kalau saya tanyakan sekarang terlalu sensitif Pak Suryadi. Oke. Ya, Jadi berarti you minta waktu sama Pak Dirjen ya untuk urusan peer to peer ya, P2P ya. Untuk Kemenkumham ya. Ya oke. Terima kasih. Ayo ya B2B. Yang lainnya Pak Rahmat, Pak Tutum. Loh ini ya oke. Nah ini kalau nggak ada yang nanya saya nanti bagaimana ketemu moderator? Ya, selamat siang Pak. Izin Pak Dirjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, terima kasih Pak. Nama saya Ruri dari sektor retail dari PT Eigerindo Pak, dari Eiger. Gitu. Saya mau mempertanyakan tadi kan kita bahas merek ya Pak ya. Itu menarik. Buat kami dari brand lokal sendiri ini agak kesulitan terutama dari sisi ini ya Pak, irisan dengan pedagang-pedagang kaki lima, terutama dengan kita nama brand kita udah cukup bagus, tapi banyak pemalsuan gitu ya Pak ya. Nah dari sisi kami pun dari tim legal Eiger sebenarnya dari tiap tahunnya kita seringkali menuntut ya Pak ya, buat pemalsu-pemalsu dan itu banyak banget sebenarnya. Nah dari saya pengen menanyakan juga buat program dari pemerintah sendiri gitu Pak, untuk mengatasi sebenarnya dari pemalsu-pemalsu terutama dari kita yang dari sisi udah buat brand bagus-bagus tapi agak sulit nih kayak sekarang nih contohnya dari sendal Eiger aja Pak ya, sendal kita ini paling banyak dipalsukan sebenarnya dibanding
produk yang lainnya gitu dibanding tas kita yang memang punya teknologi, tapi dari sisi sendal tuh paling mudah dari cetakannya dipalsukan dan lain-lain. Nah dari sisi itu pun tiap tahunnya kita sulit untuk memproses karena ya izin ya Pak ya, dari pemalsuan sendiri dia punya lapisan-lapisan backing-backingnya juga gitu ya Pak ya. Nah ini kita pengen tahu juga sih Pak, dari bentuk program pemerintahnya pun bukan cuman sekedar menunggu bola dari retailernya, tapi dari pemerintah sendiri untuk perlindungan lokal brand itu seperti apa? Seperti itu Pak. Terima kasih Pak Eci. Baik, terima kasih Pak Elo. Ini bagus pertanyaannya. Terima kasih. Kami di tahun 2021 dan akan dilanjutkan ke depan itu memang punya program untuk, saya sebutnya adalah mensertifikasi seluruh pusat perbelanjaan. Ya, mensertifikasi pusat. Jadi kita edukasi para tenan supaya mereka hanya menjual produk yang legal, yang punya kekayaan intelektual. Kalau nggak punya, supaya mereka daftarkan lebih dulu. Sampai dengan sekarang sudah cukup banyak yang kita sertifikasi dan permohonan datang terus-menerus untuk kita sertifikasi. Karena punya nilai keuntungan, saya mohon izin nih. Saya sudah sampaikan di berbagai kesempatan bahwa kalau kalian menjual dengan menggunakan merek orang lain, dari sisi hukum itu adalah menurut fatwa MUI itu haram. Hanya itu yang kita bisa edukasi. Jadi kalau ketika menjual produk dengan merek orang lain, dari sisi fatwa MUI itu adalah haram, semua keuntungan dan apapun yang dia dapatkan. Nah itu yang kita edukasi kepada masyarakat supaya mereka tidak meniru-niru merek orang lain. Kemudian yang kedua, kami juga memang sekarang menyediakan satu sistem. Dulu sebenarnya kami punya program besar dengan Menteri Perdagangan dulu ya, terkait dengan penegakan hukum dari seluruh rejim KI ini. Ada Kepresnya waktu itu, ya cukup lama. Itu adalah melibatkan 19 kementerian lembaga. Ya, dan sekarang kami masih lanjutkan juga dengan yang terkait ada Satgas Ops namanya yang kami buat juga. Mekanisme yang bisa dilakukan, ya memang kita juga nggak harus memikirkan, ini mereka orang kecil juga. Kalau kita kemudian tiba-tiba laporkan mereka ke polisi, itu bahaya juga artinya buat perekonomian kita. Memang satu-satunya jalan lah edukasi mereka, atau mereka menggunakan merek kita, berapa? Yuk bayar ke saya. Ya, itu kan hanya satu mekanisme yang paling tepat. Keuntungan kamu sekian, bayar ke saya. Ya, boleh kau gunakan merek saya, tetapi kau harus memberikan sesuatu kepada saya, karena ini adalah merek saya. Kalau kemudian kita segera serta-merta seperti itu kemudian ditutup oleh polisi, dia juga mengalami perekonomian, itu urusan pemerintah akan lebih besar lagi untuk mengurusi ekonomi di level bawah. Ya. Jadi selama misalnya omsetnya tidak terlalu turun drastis, ya udah anggaplah sebagai sedekah. Ya, kurang lebih gitu. Memang harus ada cara lain yang kita lakukan. Ya, tidak juga memang secara ketat. Ya, itu saran saja dari saya. Ya, terima kasih. Saran yang inovatif. Ya, terima kasih. Sudah bisa jelas ya? Oke, kalau bisa jelas ada lagi pertanyaan? Nah iya. Ini kalau ini kalau Pak Tutu belum nanya nih belum sah. Iya. Belum bisa tutup acara. Jangan gitu dong, senior kita nih paling bisa nih. Ya, selamat siang Pak Sur, terima kasih Pak Dirjen, Pak Staf Ahli, Pak Yon, Pak Hestu Yoga. Saya hanya ingin gini Pak, retail kita yang hadir di ruangan ini kan sebetulnya orang-orang formal sebetulnya Pak, perdagangannya. Yang membayar pajak membantu pembangunan di negeri ini. Kalau kami tidak dilindungi, tidak dikuatkan Pak, pajak yang tadi Pak Yon sampaikan itu nggak terjadi Pak. Nah, sebetulnya perlindungan bagi kami ini banyak faktor, banyak hal Pak. Satu, tadi dari teman penanya sebelumnya, bagaimana brand-brand mereka. Kedua, dari pihak kepolisian juga bisa, bagaimana mengamankan orang-orang yang selalu ingin mencari keuntungan dengan tidak melaksanakan administrasi dengan sebenar-benarnya. Bea Cukai juga bisa. Kementerian Keuangan dari perpajakan juga bisa Pak.
saya hanya ingin menyampaikan dalam kesempatan ini, pihak Kemenkumham juga bisa. Kami selama ini melaksanakan apa adanya yang aturan-aturan dari pemerintah, Pak. Nah, perlindungan bagi kami kan sebetulnya ujungnya bermuara ke pajak, Pak. Sekarang kami ini persaingan yang kami ini hadir biasanya disebut orang offline, Pak. Ada sisi online. Di satu sisi kami juga menjual produk di online. Online ini kami biasa melaksanakan dengan produk yang ada di toko-toko kami. Pasti administrasi dilaksanakan sesuai dengan administrasi yang benar. Nah, kami dihadapkan berbagai hal, Pak. Satu sisi persaingan yang memang di online itu, yang kadang-kadang kita lihat tidak mematuhi aturan, baik dari legalitas brandnya, tiru-tiru meniru, sampai perpajakan. Nah, ini yang kita minta tanggapan, kira-kira perlindungan dari bapak-bapak yang ada di sini, yang di depan ini, bagaimana Pak sampai saat ini, Pak? Sampai saat ini kami melihat masih jauh dari harapan kami sebetulnya, Pak. Karena sekali lagi kami ini adalah yang orang-orang yang dirugikan. Kalau kami mau mengikuti hal-hal demikian, negara tidak akan mendapatkan apa-apa. Saya hanya bisa menyampaikan itu, Pak. Konkretnya. Konkretnya adalah dari pihak sisi Kemenkumham harus berbuat apa untuk melindungi kita, Pak Sur, sebagai peritel ini. Dari sisi Kementerian Keuangan, bagaimana melindungi kita agar kita bersaing sehat. Kita tidak takut bersaing, Pak Sur, tapi tidak adil itu yang kita tidak mau. Oke. Itu, Pak Sur. Terima kasih. Ya, baik. Intinya itu pajak nggak fair. Ada yang bayar, ada yang enggak lah. Jadi yang nggak bayar, bayarin. Nah, makanya itu nanti Pak Yon jelaskan ada NIK segala. Nah, Pak ya, dulu deh. Terima kasih. Kami sebenarnya dengan semua platform e-commerce sudah membuat kontrak perjanjian juga dengan mereka. Ya, supaya semua yang menjual produk di sana mendeklarasikan diri bahwa mereka hanya menjual produk yang memang mirip dia, tidak meniru punya orang lain. Ya. Oh ya, kami sudah lakukan hal itu, Pak. Ya, dan memang kami intens juga untuk berdialog dengan mereka bagaimana cara supaya memang produk-produk yang jual di online itu adalah memang merek dia sendiri yang kalau nanti pajak urusan bulan nanti bagaimana menjawabnya. Jadi kami dari sisi di Kementerian Hukum dan HAM melakukan edukasi kepada masyarakat. Ada lagi satu program yang kami buat sekarang ini adalah untuk berjalan ke seluruh Indonesia namanya Mobile IP Clinic. Jadi klinik KI bergerak datang ke setiap provinsi di Indonesia. Ya, selama 5 hari kami melakukan edukasi dengan mereka di tempat. Dan ke depan di 2023 itu kami akan terjun sampai ke kabupaten. Ya, karena memang tidak ada cara lain kecuali kita edukasi mereka mau diapain. Dari sisi kami, kalau polisi ya itu main menahan mereka, tapi dari kami kan nggak bisa. Kalau dari kita adalah melakukan edukasi kepada mereka supaya menjual produk-produk yang memang milik dia sendiri, bukan dengan brand yang dia miliki sendiri, bukan brand orang lain. Atau dia telah mendapatkan pengalihan hak, ataupun dengan cara lisensi dan lain-lain sebagainya. Kami telah melakukan juga upaya itu, Pak. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin jelas sekali ya, itu Pak Yon tolong jelaskan mengenai fair. Terima kasih Pak Suryadi, terima kasih Pak Rumah atas pertanyaannya. Jadi saya pikir ini masukan yang bagus. Nah memang challenging kita adalah bahwa tapi challenge sekaligus peluang juga nih Pak sebenarnya. Perubahan teknologi, informasi, komunikasi kan ya tidak bisa kita hindari akan menyebabkan orang bertransaksi dengan cara yang berbeda. Nah memang treatment perpajakan kita selama ini bukan berarti tidak, ini Pak Suryadi bukan tidak berarti tidak bayar pajak. Cuman kan dalam hal tidak dilakukan pemotongan pemungutan, ya tentu sih yang bersangkutan harus setor sendiri. Disinilah kemudian tadi sampai ke Pak Rahmat, inilah masalahnya sebenarnya ya kan. Kalau berdasarkan voluntary assessment tentu ada yang beberapa yang mungkin karena ketidaktahuan atau memang ya nggak patuh juga ya memang nggak bayar. Nah memang ini menjadi PR kita Pak. Namun demikian dapat kami sampaikan ya kita sudah bergerak ke arah sana dan kita bisa sampaikan tentu ada treatment-treatment tertentu yang sudah mulai kita buka ruangnya untuk dikenakan pajak dengan cara yang berbeda. Pemungutannya saja Pak ya karena kewajiban pajaknya melekat sebenarnya. Mau orang mau dagang online, mau dagang offline sepanjang penghasilannya di atas yang tadi Pak, itu ya tetap harus bayar pada prinsipnya. Nah apa yang kita lakukan memang pada tahun ini kalau Bapak lihat, Bapak Ibu, ya beberapa transaksi digital sudah mulai kita sentuh Pak. Tahun ini kita sudah mulai memperkenalkan
mekanisme pemotongan pemungutan pajak untuk transaksi kripto, Pak, dan juga untuk transaksi fintech. Ini saya pikir kita sudah cukup maju nih Pak Yoga ya. Nggak banyak juga negara lain yang menggunakan mekanisme ini. Kita sudah mulai masuk ke sana Pak. Jadi fintech, kripto sudah mulai kita kenakan mekanisme pemotongan pemungutan pajaknya sejak bulan Mei kemarin. Sudah mulai berlaku dan sebulan kalau nggak salah kita terima hampir 100 miliar Pak untuk pajaknya. Ini masih tahapan awal dan lama-lama makin berkembang. Nah untuk yang retail tentu juga kita akan kembangkan. Nah kemarin untuk retail yang kasusnya itu adalah belanja pemerintah, kita sudah perkenalkan juga kalau orang-orang belanja pemerintah mengadakan transaksi dengan retail kan kalau beli barang lewat platform Pak. Misalnya kan boleh sekarang Pak ya pemerintah belanja lewat platform. Nah kita tunjuk sekarang si platformnya itu untuk menjadi pemotong dan pemungut pajaknya bagi merchant-merchant yang ada di sana. Ya kita dalam proses kajian Bapak ini tentu kita harus selalu keep up juga dengan perubahan yang terjadi. Yang mudah-mudahan kita akan bisa terus kembangkan ini metodologinya sehingga tujuan tadi sampaikan Pak. Kita tentu tidak, ini bukan semata-mata penerimaan saja, ini tentu lebih memberikan rasa keadilan. Setiap orang kalau penghasilanku sama Pak, horizontal dan vertical equity. Orang yang punya penghasilan yang sama terserah cara dapatnya gimana, ya harus bayar pajak dengan cara yang sama kan pada prinsipnya seperti itu Pak. Nah mudah-mudahan dengan cara yang tadi kami tunjukkan Pak, beberapa sudah mulai kami sentuh, ke depan kita juga bisa memberikan rasa keadilan juga kepada pihak-pihak lain, baik yang tadi transaksinya mau offline ataupun transaksinya secara online. Ya mudah-mudahan nanti kita akan diskusi terus juga dengan Bapak Ibu pelaku usaha tentunya untuk memberikan masukan yang tepat kira-kira kita ke depan akan seperti apa. Nah ke belakang nih Pak Yoga ini masih punya banyak draft regulasi yang siap diluncurkan menunggu. Ya tentu kita nunggu momentumnya juga harus pas Pak. Ya kan ada momentum yang terkait dengan kondisi ekonomi saat ini dan seterusnya juga tentu perlu kita perhatikan. Tapi insya Allah kita akan bergerak ke sana. Ya mudah-mudahan tadi Pak penerimaan bisa optimal, keadilan bisa tercapai, kepatuhan wajib pajak juga bisa, terutama kepatuhan wajib pajak sukarela juga bisa ditingkatkan. Terakhir Pak Suryadi tadi menyampaikan Pak, nah kita juga di dalam undang-undang HPP tadi Pak Suryadi menyampaikan ini juga sudah kita perkenalkan NIK menjadi NPWP. Nah itu juga pada prinsipnya kan yang kita sudah sampaikan. Bukan berarti orang yang punya NIK terus kemudian bayar pajak, enggak juga. Tetapi ini merupakan suatu kemudahan bagi wajib pajak sebenarnya. Daripada wajib pajak punya di kantongnya terlalu banyak kartu nih Pak Sur. Nah sekarang punya cukup kartu NIK saja sudah bisa berlaku sebagai NPWP. Nanti kita tetap akan aktifkan. Nah Pak Yoga nanti akan mengaktifasi. Sepanjang Bapak Ibu nanti masyarakat sudah punya penghasilan, sudah harus bayar pajak, ya udah nomor NIK-nya saja yang diaktifasi. Sehingga kami tidak lagi perlu katakanlah, tidak lagi perlu program ekstensifikasi yang harus datangi rumah door to door satu persatu. Satu merepotkan, yang kedua juga tentu tidak merepot compliance cost-nya buat Bapak Ibu besar, buat kami juga administration cost-nya juga besar. Nah kita bikinnya menjadi lebih efisien, nanti mudah-mudahan paralel nih Pak Sur dan Bapak Ibu semua. Dari berbagai perbaikan ini NIK NPWP menjadi salah satu tiangnya, kemudian juga kita lakukan dengan yang lain terutama untuk yang transaksi digital yang mudah-mudahan ke depan yang tadi penerimaan optimal, keadilan juga bisa kita wujudkan. Pak Yoga mau kalau mau tambah Pak Yoga? Pak Yoga coba sedikit Pak Yoga, udah sampai sini. Iya, terima kasih sudah duduk di sini, terima kasih dikasih kesempatan juga untuk bicara. Nah baik, sebenarnya tadi sudah disampaikan secara panjang lebar oleh Pak Yon. Jadi memang kalau kita melihat tadi juga di paparan ada undang-undang HPP, kalau Bapak Ibu mengamati kembali ke belakang 2021, di mana kondisi ekonomi belum terlalu baik dari masa pemulihan, tapi kok kami membuat undang-undang HPP gitu kan, undang-undang pajak semacam itu. Nah justru disitulah sebenarnya kita itu semacam mencoba membuat pondasi kan begitu ya. Ini untuk ke depan mau seperti apa kan begitu. Jadi bukan hanya dalam konteks 2021 tapi ketika menyiapkan ke depan. Nah salah satu dari pilar undang-undang HPP tujuan kita adalah perluasan basis pajak Pak. Nah perluasan basis pajak ya salah satunya kalau tadi yang ditampilkan di Pak Yon tadi, pertama pemungutan pihak lain di undang-undang KUP kita tambahkan pemungutan, nah yang tadi disampaikan Pak Yon. Nah ini satu model bagaimana kita memperluas basis pajak. Nah kripto sudah, fintech sudah, nah nanti kita melihat. Nah karena kan kondisinya Pak Yon tadi sudah cerita ini sudah semakin bagus nih, nah suatu saat kita akan bilang ya kita udah siap kan gitu. Nah perluasan basis pajak tetapi juga diimbangi dengan kemudahan secara administratif. Makanya muncul misalnya besaran tertentu PPN final. Nah kripto itu PPN final. Nah nanti yang lain akan seperti apa? Nah ini yang kita terus akan berdiskusi, akan melihat
Tapi intinya di situ ke depan kita akan melakukan perluasan basis pajak, tetapi itu harus akan ditunjang dengan didukung dengan kemudahan-kemudahan di dalam pelaksanaan kewajibannya. Jadi tidak akan memberatkan. Jadi pertanyaannya, isunya Bapak tadi, mestinya ke depan kita pasti akan itu. Nah mungkin terakhir aja tadi kalau Pak Moderator menyampaikan sari-sari dari yang dibicarakan Bapak-Bapak, Pak Dirjen, Pak Sali. Nah yang saya juga mau menyarikan dari Pak Moderator adalah jangan coba-coba tiru membuat produk dengan sama mereknya. Jadi yang disampaikan adalah jangan membuat produk dengan merek atau yang mirip-mirip dengan Wakwal gitu. Demikian, terima kasih Pak. Besok mereknya Wakola gitu ya. Jadi wacoal apa ya gitu ya. Ini paling bisa nih Pak Hestu nih. Ya, terima kasih semuanya. Saya simpulkan. Jadi dari Dirjen Kumham itu menjelaskan bahwa semuanya itu kita harus bisnis dengan cara fair. Bisnis dengan cara tidak mengambil keuntungan dari lain orang. Ya, jangan mengambil dari merugikan lain orang. Merek-merek orang kita ambil-ambilnya itu nggak bisa. Dan namun ada satu hal yang bagus, sekarang ada mensertifikasikan. Nah ini baru kita dengar ya, baru ada di Pak Dirjen ini. Nah ini nanti mungkin yang akan kita mesti sosialisasikan, bagaimana Pak mensertifikasikan. Apakah jutaan merek ini harus berapa duit, berapa lama dan sebagainya. Nah ini nanti akan mungkin perlu lebih detail. Tapi intinya sekarang dari Kumham itu akan meluruskan semua tuh kembali ke jalan yang benar. Nah dari pajak, ya, nah ini sangat menarik sekali ya Pak Yon itu menjelaskan bahwa sekarang DJP ini ya sudah lebih maju, ya hampir semua sudah dikenakan. Ya dulu yang kita uber-uber mengenai kripto, e-commerce itu sekarang semua sudah kena karena ada HPP-nya. Nah yang menjadi problem kita adalah sekarang yang tadi dikatakan adalah fairness. Kita bersaing dengan orang yang belum bayar pajak. Nah ini tapi akan selesai pada waktunya. Karena dengan adanya NIK, ya ini nggak akan lari. Tadi dikatakan kalau si pembeli itu nggak bayar pajak, maka si penjual yang akan nanggung si pembeli itu. Contohnya bukannya si pembeli retailer, bukan ya. Contohnya seorang agent memberikan kepada sub agent, si agentnya bayar, sub agentnya itu nggak ada NPWP, nggak ada NIK. Kalau sampai dia ketangkep, si agentnya ini akan menanggung pajak orang yang di bawahnya. Itu kita mesti hati-hati karena kita semua peritel ini kadang-kadang menjual orang dia nggak mau bayar pajak, kita diamin aja. Yang tanggung kita. Jadi dengan adanya NIK nanti akan semuanya jelas. Makanya negara kita ke depan akan menjadi negara terbesar nomor 4 di dunia. Karena dengan pajak kita akan semuanya bayar, kita akan sejahtera. Itu. Nah pesannya dari Pak Yoga adalah bahwa kita ini ya semuanya itu dipermudah. Ya. Pajak itu mempermudah. Ya. Contohnya e-commerce semua kita pakai final. Nanti untuk retail ada juga mau dibikinkan retail untuk final. Sehingga yang menengah ke bawah tidak repot dengan administrasi. Masukkan keluaran, akhirnya mereka nggak kerjakan. Oleh sebab itu kalau yang besar ke bawah itu mereka dengan di final, mereka mudah kayak di Singapura, kayak GSC udah selesai semuanya gitu. Ya, jadi dia nggak ada masukan keluaran. Tapi yang besar-besar masih mau, nanti kita akan bicarakan. Saya rasa kita cukup sampai sekian karena pembicaranya ini sangat clear ya, semua langsung ngerti. Tadi nggak dipaksa-paksa, nggak ada yang tanya jawab. Ini kita ngundang supaya nanya-nanya ya. Kalau nggak nanti moderator kerja apa katanya. Saya rasa Bu Mari, terima kasih Pak Rahmat, Pak Totum, Pak Edi, semuanya Pak Hendra, terima kasih ya atas waktunya untuk mau mendengarkan kita. Kalau nggak ada Bapak Ibu sekalian, kita berempat ngomong sama siapa gitu. Ya saya mesti ucapin terima kasih. Makasih semuanya Bapak Ibu, ya sukses, retail maju ke depan. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Yongki Susilo selaku Board Expert HIPindo untuk memberikan ucapan terima kasih kepada narasumber dan juga moderator kita pada sore hari ini.
Ya, selanjutnya kami persilahkan untuk foto bersama. Ya, silakan foto bersama bagi Bapak Ibu yang akan bergabung, kami persilahkan. Ya, senyum yang terbaik Bapak-Bapak. Ya. Ya, terima kasih kepada Bapak Suryadi selaku moderator. Ya, dan narasumber Bapak Razilu, Bapak Yon Arsal, Bapak Hestu yang telah menyampaikan materi pada sesi sore hari ini. Salam cuan, sarangeo, sarangeo. Ya, terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta conference yang telah mengikuti sesi ini sampai selesai. Acara pada sore hari ini turut disponsori oleh Uniqlo, Pantene Capillary, Weir Group, Kino, Kawan Lama Group, Erafone, Delami Brands, Watsons, Radian, Hokben, Buceri, RH, Mr. DIY, Hero, Mitra 10. Dan sesaat lagi kita akan bertemu di sesi selanjutnya. Tetap di Indonesia Retail Summit 2022. Terima kasih dan selamat sore.